Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Mrs. Masriah. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan there is dan there are. Kemudian some and any, how much and how many. Oke, di sini ada beberapa benda ya. Countable nouns. Jadi countable nouns itu artinya adalah benda yang bisa dihitung. Things I can count. Benda-benda yang bisa saya hitung atau bisa kita hitung ya. Ada 3 oranges, 2 oranges. Nah, di situ ada 3 jeruk, 2 jeruk. Jadi untuk kata benda yang bisa dihitung, jika itu singular, ingat singular itu adalah tunggal, maka pakai a plus noun atau one plus noun. Nounnya itu adalah kata bendanya. Jadi misalnya a mango, a mango gitu ya. Kemudian one apple gitu. Plural itu adalah jika jamak. Jamak itu lebih dari satu. Maka noun plus s. Jadi kata benda kemudian ditambah belakangnya s. Oke, kita contohkan. Ini jika satu potato atau satu kentang, a potato. Jika lebih dari satu maka potatoes gitu ya. Jadi tambah s. Nah, di sini uncountable noun. Ini adalah benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, ini adalah nasi. Kita kan tidak mungkin menghitung nasi di sini ya satu persatu kan tidak mungkin. Jadi ini adalah benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini dari kalimat ini manakah yang termasuk kata bendanya? We love to read books. Nah, kata bendanya yang mana di sini? Kita lihat kata bendanya adalah yang books. Jadi di sini kata bendanya adalah buku. Nah, buku di sini termasuk countable, bisa dihitung atau uncountable, tidak bisa hitung. Kita lihat buku itu pasti bisa dihitung ya. Nah, kita lihat berarti termasuk countable, bisa dihitung. Oke, di sini manakah yang termasuk kata bendanya? Please pass the salt. Salt itu adalah garam. Kita lihat gak tinggal gambar garamnya ini. Kita juga tidak mungkin menghitung satu persatu garam itu jumlahnya. Jadi kata bendanya adalah salt. Nah, berarti termasuk benda yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Nah, ini adalah benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Kemudian ini mana kata bendanya ini? We need some chairs. Nah, maka kata bendanya adalah chairs. Nah, kita lihat chairs itu benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Tentunya kalau kursi bisa dihitung ya, maka itu adalah benda yang bisa dihitung, countable. Nah, di sini contoh. There is a mango. I have an egg. Oh ya, untuk penggunaan sama an itu jika apa itu kata di belakangnya sebuah itu atau itu apa itu, maka jika menggunakan huruf konsonan maka pakai ya. Tapi jika depannya itu pakai huruf vokal maka menggunakan en. Jadi itu jika hurufnya adalah depannya pakai vokal konsonan ya. En pakai en jika huruf depannya adalah huruf vokal. Nah, ini adalah singular countable. Jadi benda tunggal yang bisa dihitung. A mango, an egg. Jadi sebuah mangga, ada sebuah telur. Kemudian there are some apples. I have some apples. I have some eggs. Nah, ini adalah
plural countable. Jadi jamak atau lebih dari satu yang bisa dihitung. Jadi beberapa apple. Apple-nya tentu apple-nya bisa dihitung ya. Kemudian some eggs berapa telur. Nah, ini penggunaan there is itu maka jika bendanya itu di belakang itu hanya ada satu maka menggunakan there is. Kemudian jika bendanya itu lebih dari satu atau dua atau seterusnya ya maka menggunakan there are. Oke, diingat-ingat ya, jika bendanya satu itu menggunakan there is. Jika bendanya lebih dari satu maka menggunakan there are. Nah, kemudian di sini ada there is some sugar. He has some bread. Nah, sugar, bread, sugar kita tahu bahwa sugar itu adalah gula. Itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Maka kita menggunakan some. There is some sugar. Jadi kenapa kita tidak pakai are? Karena ini tidak bisa dihitung. There is some sugar. There is. Ya kita tidak tahu gulanya itu jumlahnya berapa. Pakai some. Ya there is some sugar. Nah kita lanjut ke contoh kalimatnya. Di sini ada gambar dan depannya ada gambar pisangnya ini. There is bla 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 banana in the receipt. Nah kita untuk kalimat manakah atau kata yang manakah yang paling benar atau paling cocok untuk mengisi titik-titik atau tulisan. Nah, ini isian yang ada di sini ya. Kita lihat banana atau pisang itu bisa dihitung ya. Kita lihat pisangnya hanya satu, maka kita menggunakan o atau n karena ini vokal, b-nya itu konsonan, maka kita pakai o. Nah, oke. Ini adalah termasuk kata benda yang tunggal. Jadi kata benda tunggal bisa dihitung. Kemudian kita lihat lagi. There is bla 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 ice cream in the fridge. Maka kata yang paling cocok untuk mengisi isian ini kita lihat di dalam kulkas ini itu ada beberapa es krim yang tidak bisa kita hitung ya. Jadi ini es krimnya banyak sekali ini. Maka karena di sini tidak bisa dihitung, kita pakai kata some. Karena ini adalah benda yang tidak bisa dihitung. Jadi benda yang tidak bisa dihitung kita pakai some. Lanjut lagi. I need bla 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 water to wash my hands. Nah kita lihat water. Water itu adalah air. Ini tidak bisa kita hitung. Maka kita pakai I need some water to wash my hands. Ini adalah benda yang tidak bisa dihitung. Contoh lagi. I'd like some juice. Nah ini pakai some. Nah di sini adalah unspecified quantity. Jadi jumlahnya tidak khusus ya, tidak disebutkan berapa jumlahnya jusnya. Maka kita pakai some. Beda lagi dengan I'd like a glass of juice. Nah, di sini ada a glass. Jadi segelas jus. Segelas jus ya. Ini adalah jumlahnya spesifik atau disebutkan. Oke. Di sini ada penggunaan some jika afirmatif atau kalimat positif. Nah, ada gambarnya di sini. Kita lihat ada cewek lagi pegang uang. Maka untuk kalimatnya there is some money. Jadi itu kalimat positifnya. Kemudian penggunaan any itu adalah untuk kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Jadi bukan pakai some lagi, tapi pakai any ya. Contoh ini adalah 3 anak miskin yang tidak punya uang. Is there any money? Apakah ada sedikit uang?
Nah, ini kalimatannya ya. Jadi kita pakai is there any money, bukan is there some money, bukan. Nah, no there isn't. Tidak ada, tidak ada sedikit uang. Atau bisa juga there isn't any money, tidak ada sedikit uang. Jadi kalau pakai kalimat negatif atau kalimat tanya itu pakai any, bukan sama lagi. Lanjutkan, I need bla 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 times to study. Ingat, time. Time itu adalah waktu. Berarti kita pakai time. Maka pakai kata some karena tidak bisa dihitung. Kemudian ini there is bla 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 cheese. Kita lihat cheese. Cheese-nya bisa dihitung atau enggak? Nah, cheese-nya tidak bisa dihitung maka pakai some. Karena ini kalimat positif ya. Bukan pakai any lagi. Kemudian lanjut. There aren't bla 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 horse in the field. Tidak ada titik-titik kuda di lapangan. Ingat, ini adalah kalimat negatif. Maka jika kalimat negatif, maka kita menggunakan any. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan how much atau how many. How much itu digunakan ketika untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan how many itu adalah untuk benda yang bisa dihitung. Langsung ke contohnya. How many, ini kita pilih, kita pakai how many atau how much. How many or how much or how many cars are there? Nah, kita lihat. Ini adalah kata bendanya adalah cars. Cars itu adalah mobil. Dan mobilnya ini pakai S berarti lebih dari satu. Mobil tentunya bisa dihitung ya. Jadi kalau bisa dihitung kita pakai how many. Nah, di sini ya. Dari gambarnya ada 6 mobil. Maka kita bisa pakai kalimat there are 6 cars. Kita pakai there are karena apa? Lebih dari satu mobil there are. How much or how many sugar is there? Ingat, sugar itu tidak bisa dihitung. Sugar itu gula ya. Oke, berarti pakai yang mana ya? Pakai how much. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini ada 3 sendok gula. There are 3 spoons of sugar. Ini disebutkan 3 sendok gula. Kita pakai there are. How much or how many picture are there? Kita lihat picture, gambar. Gambarnya ini ada tambahan S, maka lebih dari satu gambarnya. Ingat, gambar itu bisa dihitung. Berarti kita pakai how many. Oke, kita lihat di sini. There are 6 pictures. How much or how many milk is there? Ingat, di sini kata bendanya adalah milk. Milk itu adalah susu. Susu itu tidak bisa dihitung. Berarti pakai how much. There are 2 boxes of milk. Nah, oke. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar dan yakinlah kalian akan menjadi yang terbaik dan bisa membahagiakan orang tua kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.